Hei, apa kamu baik-baik saja? Tenang, kamu tidak sendiri. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang gadis magang pemalu yang selalu memilih naik puluhan tangga daripada naik lift. Tapi hari itu ia harus masuk lift. Semuanya biasa saja. Sampai seorang pria berjas masuk. Tatapannya dingin, auranya kuat, dan tanpa peringatan. Lift itu macet total. Dalam gelap, napasnya pecah, dan ia hampir jatuh. Namun pria itu menangkapnya. Saat lampu menyala, gadis itu sadar. Pria itu adalah CEO perusahaan tempat dia bekerja. Yang tidak gadis itu tahu adalah, pria itu satu-satunya orang di dunia yang menyimpan kunci masa lalunya. Dan pertemuan di lift itu akan membuka rahasia yang selama ini menunggu untuk ditemukan. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara Jakarta masih menyimpan sisa kesejukan setelah hujan turun di malam sebelumnya. Jalanan tampak berkilau oleh genangan tipis yang memantulkan cahaya matahari pagi. Para karyawan satu persatu memasuki gedung raksasa setinggi hampir 50 lantai yang berdiri megah di tengah kota. Gedung itu seolah menyimpan ribuan cerita sibuk di dalamnya. Dan hari itu, sebuah cerita baru sedang menunggu untuk dimulai. Di tengah arus manusia yang terburu, sebuah mobil hitam melaju pelan dan berhenti tepat di depan pintu lobi. Pintu belakang mobil terbuka. Seorang pria turun dengan langkah tegap. Jas abu gelapnya terjatuh dengan sempurna, memeluk tubuh atletis yang sudah terbiasa bekerja hingga larut malam. Kemeja putihnya tampak bersih, licin tanpa satu kerutan pun. Rambut hitamnya disisir rapi ke samping. Di tangannya hanya ada satu tablet tipis. Namun di balik benda kecil itu tersimpan daftar panjang pekerjaan yang harus ia selesaikan hari ini. Dialah Raffian Aksana, CEO muda yang namanya cukup untuk membuat siapapun menegakkan punggung ketika ia melintas. Tidak ada yang berani menyapanya sembarangan. Bahkan kepala keamanan yang sudah bertahun-tahun berdinas di gedung itu hanya menundukkan kepala sopan tanpa satu kata pun. Raffian tidak memandang ke kanan atau ke kiri. Ia berjalan lurus menuju lift. Langkahnya teratur seperti mesin jam. Ia tidak pernah menoleh untuk melihat siapa saja yang memperhatikannya. Baginya, waktu terlalu berharga untuk dipakai menebak pikiran orang lain. Begitu pintu lift tertutup di belakangnya, para karyawan di lobi melepaskan napas panjang seolah ruangan baru saja kembali menerima udara segar. Namun di sisi lobi yang lebih jauh, seorang gadis muda berdiri memeluk map besar di dadanya. Napasnya belum terengah, tapi gerak dadanya menunjukkan bahwa ia sedang berusaha menenangkan sesuatu di dalam tubuhnya. Namanya Lira Ardelia. Umurnya 21 tahun. Gadis magang yang baru masuk di awal minggu. Tak ada yang mencolok dari penampilannya. Bajunya rapi, tasnya sederhana, sepatunya bersih, senyumnya sopan. Namun matanya menyimpan dunia yang tidak banyak orang tahu. Ia menatap papan digital yang menunjukkan angka lantai. 47. Tempat ia harus bekerja adalah lantai 15. Tempat ia harus mengirim laporan. Tempat ia harus melewati hari panjang. Ia menarik napas, lalu membuangnya perlahan. Di sampingnya, dua pegawai senior sedang bercanda sambil menekan tombol lift. Lira, sini. Sinta, wanita berambut lurus sebahu, melambaikan tangannya. Ayolah naik. Kamu tidak mau telat hari ini. Lira tersenyum tipis. Saya kayaknya mau naik tangga saja, Kak. Sinta berkedip. Tangga. Kemudian tertawa kecil. 15 lantai, Ra. Kamu yakin? Lira mengangguk lembut. Yakin. Sekalian olahraga. Rara, rekan kerja lain,
mendengus tertawa. Anak baru ini rajin sekali. Baru 3 hari magang sudah mau jadi atlet. Lira tertawa kecil agar tidak terlihat aneh. Tapi di balik senyumnya, ada sesuatu yang ia sembunyikan sangat dalam. Ia memandang ke arah lift yang pintunya terus terbuka dan menutup, membawa puluhan orang naik turun. Ruang kotak itu tampak biasa. Tapi bagi Lira, ruang itu mirip sesuatu yang tidak ingin ia ingat lagi. Ya sudah, kami duluan. Sinta masuk ke lift. Rara mengikutinya. Jangan sampai pingsan di tangga ya. Pintu lift menutup, dan Lira menatapnya beberapa detik sebelum menoleh ke arah tangga darurat. Ia mendorong pintu besi abu-abu itu. Suara engselnya berderit pelan. Di dalam, suasana jauh lebih tenang. Dinding kusam. Lampu kuning redup. Udara sedikit dingin dan lembab. Namun bagi Lira tempat itu terasa lebih luas dibanding lift yang sempit. Ia mulai melangkah naik. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Napasnya teratur. Tubuhnya bergerak tanpa gelisah. Dari luar, orang mungkin berpikir ia sedang membiasakan diri hidup sehat. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu itu bukan alasan sebenarnya. Setiap kali ia berhenti sejenak untuk mengatur napas, jarinya menyentuh tembok dingin di samping tangga. Ada sensasi aneh yang datang tanpa ia undang. Seperti meraba permukaan kayu tua. Ia menggeleng cepat. Tidak mau membiarkan bayangan itu muncul. Ia menaiki belasan lantai. Nasib baik masih menyertainya. Lantai ruang kerjanya di lantai 15 di antara puluhan lantai di gedung besar itu. Hingga akhirnya tiba di lantai 15 dengan napas yang sedikit berat namun tetap terkendali. Betisnya menegang. Tapi ia terbiasa dengan rasa itu. Begitu pintu tangga dibuka, ruangan kantor yang terang menyambutnya. Karyawan sudah sibuk di mejanya masing-masing. Suara printer, ketikan cepat, dan panggilan telepon saling bersahut. Lira. Sinta memanggil sambil menghampiri. Bagus kamu datang cepat. Ini laporan yang harus kamu cek. Pastikan angka vendor cocok dengan file digital. Jangan sampai keliru titik atau koma. Baik, Kak. Oh, dan besok ada rapat dengan pemimpin besar. Nada suara Sinta berubah lebih serius. Kamu harus siapkan jalur datanya jangan sampai salah. Divisi kita sudah kena tegur 2 kali tahun lalu. Lira mengangguk. Baik, Kak. Ia duduk di meja kecil yang disiapkan khusus untuk magang. Meja itu berada di dekat jendela besar. Dari sana Lira bisa melihat langit Jakarta yang perlahan menghapus sisa mendung. Itulah satu-satunya hal yang membuat dadanya terasa ringan hari ini. Pemandangan luas selalu membuatnya merasa aman. Ia mulai bekerja dengan fokus penuh. Angka demi angka ia periksa. Tanggal ia cocokkan. Nama vendor ia pastikan tidak ada kesalahan ejaan. Rara mendekat sambil membawa 2 gelas kopi. Nih, buat kamu. Kamu pasti capek naik tangga segitu tinggi. Terima kasih. Lira menerima gelas itu dengan senyum kecil. Rara duduk di tepi meja dan berbisik. Kamu sudah lihat bos besar belum? Lira menggeleng. Wah, kamu harus hati-hati nanti kalau lewat. Rara menekan suaranya semakin kecil. Sorot matanya itu bikin orang otomatis berdiri tegak. Kalau dia diam saja pun rasanya seperti kena teguran. Lira tertawa kecil. Walau sebenarnya ia tidak begitu peduli tentang pemimpin besar perusahaan itu. Bukan karena ia meremehkannya, tapi karena pikirannya selalu sibuk dengan hal lain. Bagaimana caranya menghindari lift tanpa membuat alasan yang mencurigakan. 2 hari berlalu dan pola itu tidak berubah. Lira datang lebih awal. Ia menghilang ke tangga. Ia tiba di lantai 47 dengan napas teratur. Namun pagi di hari ketiga itu berbeda. Sinta datang dengan wajah terburu dan menyerahkan sebuah map tebal. Lira, laporan vendor ini harus kamu antar langsung ke ruang pemimpin besar sebelum jam 10. Jadwal rapat dipercepat. Ini penting. Lira menatap jam dinding. Sudah mendekati jam 9:15. Kalau kamu naik tangga, kamu tidak akan sempat. Sinta menatapnya lebih lama. Kalau telat, divisi kita yang kena marah duluan. Lira menelan ludah.
Dadanya mengencang. Kamu naik lift saja. Rara muncul dari belakang sambil merapikan blus putihnya. Tenang, kamu bakal naik dengan banyak orang. Tidak akan terasa apa-apa. Kalimat itu sederhana. Tapi di dalam tubuh Lira, kata lift bergetar seperti memukul pintu lama yang ia kunci rapat. Namun ia tidak punya pilihan lain hari ini. Ia meraih map itu sambil memaksa senyum. Baik, saya antar sekarang. Ia berjalan menuju lobi lift. Koridornya terasa lebih panjang dari biasanya. Di lobi, puluhan karyawan sedang menunggu giliran. Suara sepatu, suara diskusi pendek, dan bunyi pintu lift yang terbuka dan tertutup menjadi latar. Hatinya berdetak lebih cepat. Lift pertama tiba, namun penuh. Lift kedua begitu juga. Lift ketiga mulai longgar, tetapi tetap ramai. Seseorang memberi ruang kecil. Kamu bisa masuk. Lira ragu sepersekian detik. Namun waktu tidak menunggunya. Ia melangkah masuk. Pintu menutup. Ruangan terasa mengecil. Nada dingin dari pendingin udara menyentuh kulitnya. Tetapi anehnya dadanya terasa semakin panas. Angka lantai naik perlahan. 20, 25, 30. Setiap berhenti, beberapa orang keluar. Ruang itu semakin kosong. Dan ketika lift berhenti di lantai 38, seorang ibu-ibu keluar sambil menggerutu tentang rapat mendadak. Pintu menutup lagi. Hanya tersisa 2 orang. Lira dan seorang pria berjas gelap yang berdiri tegap di sudut depan. Lira tidak berani mendongak menatap wajahnya. Tetapi ia bisa merasakan aura wibawa yang lembut namun kuat. Ia mencoba menarik napas. 2 kali. Tapi napasnya terasa berat. Angka di panel berubah menjadi 40. Lira menatap angka itu seolah memohon agar lift segera berhenti. Dan saat jarum waktu di dinding kantor bergerak di lobi lantai lain, lift itu bergetar kecil. Lalu macet. Tersendat. Gerakan kecil itu membuat tubuh Lira refleks mundur sedikit. Lampu berkedip sekali. Bunyi mesin berdengung perlahan. Lalu diam. Ruangan langsung terasa berbeda. Napas Lira tersendat. Tangannya berkeringat. Matanya melebar. Pria di sudut depan menekan tombol bantuan. Namun tidak ada suara balasan. Ia menoleh ke arah Lira. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Mata pria itu tajam, penuh wibawa, tapi kini terlihat bertanya-tanya. Lira merasakan dunia di sekelilingnya menciut. Ruangan itu semakin kecil. Dinding semakin dekat. Napasnya terputus-putus. Pandangannya mulai kabur. Pria itu bergerak cepat. Ia mendekat 2 langkah. Tubuhnya tinggi namun gerakannya lembut. Hei! Suara itu rendah dan dalam. Kamu baik-baik saja? Lira tidak mampu menjawab. Dadanya seperti ditarik dari dalam. Lampu berkedip lagi. Sekejap gelap itu cukup untuk membuat lututnya goyah. Map yang ia peluk jatuh ke lantai. Kertas-kertas di dalamnya bergetar. Tubuh Lira mulai merosot. Pandangannya menggelap. Dunia di sekelilingnya berputar. Dan di saat ia hampir jatuh, sebuah lengan kuat menahan bahunya. Suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih tegas. Namun tetap lembut. Aku pegang kamu. Dalam ruang sempit yang paling ia takuti, seseorang menahan dirinya dari jatuh. Dan babak baru hidup Lira dimulai tepat pada detik ketika ia kehilangan keseimbangan. Di dalam ruangan yang tidak bisa ia hindari lagi. Lampu lift kembali menyala. Redup namun stabil. Suara mesin jauh di atas sana seperti sedang berusaha bangkit. Tapi tidak cukup kuat untuk menggerakkan kotak besi itu. Udara dingin mengalir dari ventilasi kecil. Namun bagi Lira semuanya justru terasa panas, menekan, dan membuat dadanya semakin sesak. Lengan pria yang menahan tubuhnya perlahan menguatkan pegangan. Pelan saja. Suaranya rendah, tidak terburu, seperti mencoba menenangkan badai yang sedang bergolak dalam tubuh Lira. Kamu duduk dulu. Ia membantu Lira bersandar ke dinding lift bagian kanan, lalu menurunkan tubuhnya perlahan agar tidak terjatuh. Sentuhannya kuat, namun tidak memaksa. Gerakannya tenang,
Seolah ia sudah terbiasa menghadapi keadaan darurat. Lira ingin berkata sesuatu, namun suaranya tidak keluar. Hanya napasnya yang terdengar terputus-putus. Seperti seseorang yang baru saja berlari dari ketakutan yang tidak terlihat. Pria itu mengambil botol air dari tas kerjanya. Botol hitam polos, desain minimalis. Ia membuka tutupnya dan menyodorkannya ke arah Lira. Minum sedikit. Nadanya masih lembut. Kamu butuh tenang. Tangan Lira gemetar ketika mencoba menerimanya. Botol itu hampir jatuh. Tapi pria itu sigap menopangnya. Ia tidak berkata apapun tentang gemetar itu. Ia hanya memastikan botolnya sampai ke tangan Lira tanpa membuatnya semakin gugup. Lira meneguk seteguk kecil. Cukup untuk membuat dahaga di tenggorokannya berkurang. Namun tidak cukup untuk menenangkan gemuruh di dada. Pria itu duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan agar tidak membuat Lira semakin takut. Ia memeriksa panel lift sekali lagi, namun responnya tetap sama. Tidak ada suara. Tidak ada panggilan dari pusat kontrol. Seolah lift itu terputus dari dunia luar. Ia mendongak ke langit-langit lift, memperhatikan ventilasi yang mengeluarkan suara lirih seperti napas dalam ruangan sempit itu. Kemudian ia menatap Lira. Namamu siapa? Tanyanya pelan. Lira terdiam. Ia ingin menjawab, tapi pikirannya masih kacau. Pria itu tidak memaksa. Ia menunggu dengan sabar. Sikap yang berbeda jauh dari citra CEO yang dikenal dingin oleh seluruh kantor. Lira. Akhirnya suara Lira keluar. Lirih, seperti hampir tidak terdengar. Lira. Pria itu mengulang namanya pelan, seolah memastikan ia mengingatnya. Aku Raffian. Nama itu membuat tubuh Lira menegang sejenak. Ia pernah mendengar nama itu dari para karyawan. Nama yang membuat siapapun mendadak kaku ketika disebutkan. Raffian Aksana, pemimpin tertinggi perusahaan. Pria yang tidak suka menunggu, tidak suka kesalahan, tidak suka alasan. Namun pria yang duduk di sampingnya saat ini tidak terlihat seperti sosok menyeramkan yang banyak diceritakan orang. Dia tampak tenang, penuh kendali, namun juga manusiawi. Tatapannya jernih, mengawasi Lira bukan dengan penilaian, tapi dengan kekhawatiran. Lira menunduk, merasa malu karena terlihat begitu lemah di depan orang seperti Raffian. Maaf. Ucapnya putus-putus. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Raffian menggeleng pelan. Kamu tidak membuat masalah. Nada suaranya tegas, namun hangat. Aku hanya tidak ingin kamu pingsan di sini. Ia menoleh ke panel lift lagi, mencoba menekan beberapa tombol dengan kombinasi berbeda. Namun lift tetap tidak bergerak. Signal tidak tersambung. Ia bergumam. Pengaman otomatis sepertinya menutup akses. Lira mengepalkan ujung rok kerjanya. Suara mesin yang tidak stabil di atas sana terdengar seperti gema jauh dari masa yang tidak ingin ia sentuh lagi. Ruang sempit itu terasa semakin menekan. Lampu terus berkedip cepat. Dinding metal tampak seperti bergerak mendekat, meski sebenarnya diam. Raffian memperhatikan perubahan napas Lira. Napas gadis itu semakin cepat, terputus-putus, seolah sedang dikejar sesuatu. Hei! Ia memanggil lagi, suaranya lebih lembut. Fokus ke suara aku. Tarik napas pelan. Lira mencoba, namun napasnya justru tersendat. Tarik. Raffian memberi contoh dengan menarik napas dalam. Pelan saja. Kamu tidak perlu terburu. Lira menatapnya. Matanya basah. Bukan karena menangis, tetapi karena tekanan yang begitu kuat bercampur dengan rasa takut yang tidak pernah ia berani ungkapkan kepada siapapun. Ia mengikuti contoh Raffian. Menarik napas perlahan. Menahan sebentar. Lalu melepasnya. Ruang itu tetap sempit. Tetap sunyi. Namun suara Raffian memberi ruang kecil di dadanya untuk bernapas. Lira. Raffian kembali memanggil. Kamu takut ruangan sempit? Itu bukan pertanyaan. Lebih seperti pengamatan yang tidak bisa dibantah. Lira mengecilkan tubuhnya. Menunduk. Ia tidak ingin mengiyakan. Tidak ingin terlihat semakin lemah.
Tapi tubuhnya sendiri sudah memberikan jawaban. Raffian tidak memaksa gadis itu berbicara. Ia hanya menatapnya lama, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Ia mengalihkan pandangan ke arah pintu lift, memperhatikan sambungan besi yang kokoh. Lalu kembali melihat Lira. Coba bersandar di sini. Ia menepuk pelan dinding metal yang lebar di belakang mereka. Ruangnya tidak akan bergerak. Kamu tidak akan terjepit. Lira menelan ludah. Kata jepit saja sudah cukup membuat tangannya berkeringat. Namun ia mengikuti arah yang Raffian tunjuk. Bersandar membuat tubuhnya sedikit lebih stabil. Raffian memperhatikan perubahan kecil pada wajahnya, lalu melanjutkan. Kalau kamu merasa pusing, tutup mata sebentar. Ia berkata pelan. Fokus pada suara yang kamu pilih. Bisa suara napasmu sendiri. Bisa suaraku. Yang penting, kamu jangan biarkan ketakutanmu mengambil kendali penuh. Kalimat itu terasa seperti nasihat yang bukan datang dari CEO yang dingin, melainkan dari seseorang yang pernah melihat banyak orang jatuh dan bangkit lagi. Lira memejamkan mata beberapa detik. Napasnya masih berat, namun sedikit lebih teratur. Raffian melihat jam tangannya. Sudah lewat 5 menit sejak lift macet. Lift biasanya diperiksa maksimal dalam kurun waktu 10 hingga 20 menit jika terjadi gangguan. Namun Raffian tidak ingin menunggu pasrah. Ia menekan tombol darurat lagi. Tetap sunyi. Ia menyorotkan pandangan ke ventilasi atas. Sepertinya kita harus menunggu. Ujarnya tenang. Lira membuka mata perlahan. Wajahnya masih pucat. Namun ia terlihat bisa mendengar suara pria itu dengan lebih baik sekarang. Maaf. Lira berbisik. Aku tidak biasanya seperti ini. Raffian mengangkat alis tipis. Kalau kamu tidak biasanya seperti ini, artinya ada alasan hari ini berbeda. Lira terdiam. Ia menatap lantai lift yang mengkilap, melihat bayangan dirinya yang gemetar di permukaannya. Dadanya naik turun pelan. Ada sesuatu di dalam kepalanya yang mencoba bangkit. Namun ia menahannya dengan sisa tenaga. Dia tidak boleh mengingatnya. Bukan di sini. Bukan di ruangan sempit ini. Raffian tidak tahu apapun tentang itu. Namun ia bisa melihat ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar ketakutan pada lift. Ia mencondongkan tubuh sedikit, menjaga jarak yang aman. Nada suaranya berubah lebih lembut dibanding beberapa menit lalu. Lira. Ia memanggil nama itu seperti seseorang yang ingin memastikan gadis itu tetap sadar. Aku tidak tahu apa yang pernah terjadi padamu. Tapi kamu tidak sendirian di sini. Lira memejamkan mata sejenak. Ada getaran halus di bahunya. Napasnya belum stabil sepenuhnya. Tapi ia tidak lagi kehilangan kendali. Ruangan masih sempit. Masih dingin. Masih macet. Namun sesuatu berubah. Ia tidak lagi berjuang sendirian. Raffian duduk di sana. Diam. Tenang. Dan hadir sepenuhnya. Lift itu mungkin masih terkunci. Namun pintu lain yang tidak terlihat sedang perlahan terbuka. Meski tak seorang pun dari mereka menyadarinya. Sementara itu di lantai bawah, teknisi sedang berlarian menuju panel utama sistem. Lampu indikator berkedip merah. Lift nomor 3 melaporkan gangguan total. Namun belum ada yang tahu bahwa di balik pintu logam yang tertutup itu sedang berlangsung pertemuan paling penting dalam hidup dua orang yang bahkan tidak pernah merencanakan apapun hari ini. Waktu berjalan lebih lambat di dalam lift itu. Detik yang biasanya terasa singkat, kini melebar seperti menit panjang yang penuh ketegangan. Suara mesin dari jauh terdengar seperti dengung samar, namun tidak ada tanda bahwa lift akan bergerak dalam waktu dekat. Lira masih bersandar di dinding lift. Napasnya naik turun pelan. Rasa sesak belum hilang sepenuhnya, tetapi ia mulai menemukan ritme untuk bertahan. Setiap kali ia merasa ruang itu menekan, ia memaksa dirinya mengambil satu napas panjang, seperti yang diajarkan Raffian beberapa menit lalu. Pria itu masih duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak yang ia pilih membuat keberadaannya terasa aman, bukan mengancam. Raffian menatap dinding metal di depan, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak ia ucapkan.
Jemarinya mengetuk pelan lututnya. Ritme lambat yang menunjukkan bahwa kepalanya sedang berpikir keras. Sesekali ia melirik Lira. Tanpa berbicara. Tanpa menilai. Hanya memastikan gadis itu tidak kembali kehilangan napas. Hening itu tidak membuat suasana canggung. Hening itu justru membuat Lira perlahan merasakan bahwa ia masih berada dalam kendali dirinya. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengusik Raffian. Ia tidak pernah menyangka akan terjebak di lift bersama karyawan baru. Dilihat dari name tag yang dipakai Lira. Ia lebih tidak menyangka bahwa gadis itu menunjukkan ketakutan yang begitu dalam. Bukan sekadar takut lift macet. Ada sesuatu yang lebih besar. Lebih tua, lebih membekas. Sesuatu yang membuat Raffian tidak bisa mengalihkan pandangan. Lira. Raffian memanggil pelan setelah beberapa menit. Lira mengangkat wajahnya. Matanya terlihat lebih jernih meski tetap menyimpan ketegangan. Apa kamu bisa bercakap sedikit? Nada Raffian tetap lembut. Kalau kamu diam terlalu lama, tubuhmu bisa kembali panik. Kita buat pikiranmu tetap bekerja. Lira menelan ludah. Aku bisa mencoba. Raffian mengangguk sekali. Apa kamu bekerja di divisi administrasi? Lira mengangguk pelan. Iya, Pak. Raffian mengangkat tangan tipis, memberi isyarat. Panggil aku Raffian saja. Lira langsung menggeleng. Tidak enak, Pak. Kata itu tersendat. Ia merasa namanya sendiri terlalu ringan untuk dipasangkan dengan nama seorang pemimpin besar. Namun Raffian hanya menatapnya tanpa tersinggung. Lira sudah cukup. Ucapnya. Aku tidak butuh sapaan formal dalam situasi seperti ini. Lira menunduk, memandangi botol air yang masih ia genggam. Ujung jari-jarinya mulai hangat lagi. Berapa lama kamu magang di sini? Tanya Raffian lagi. Ini hari ketiga aku masuk ke lantai. Raffian diam sejenak, menghitung cepat waktu yang ia tahu. 3 hari. Ia mengulang pelan. Apa kamu naik tangga setiap hari? Lira membeku. Ia memeluk map yang tadi jatuh namun sudah ia ambil kembali. Bagaimana? Anda tahu? Raffian mengangkat alis sedikit. Ekspresinya tetap tenang. Lift ini punya kamera luar. Aku sering melihat laporan keamanan. Ada karyawan baru yang selalu masuk lewat pintu tangga, bukan lift. Mereka pikir tidak ada yang melihat. Lira memalingkan wajah, malu bercampur cemas. Maaf, Pak, aku tidak berniat melanggar aturan. Naik tangga tidak melanggar aturan. Suara Raffian menenangkan lagi. Cuma jarang orang memilih naik tangga. Itu membuatku berpikir ada sesuatu. Lira menunduk lebih dalam. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya kaku. Ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dadanya. Tapi ia menahannya agar tidak pecah. Raffian tidak menekan lebih jauh. Ia tidak mengajukan pertanyaan yang memaksa gadis itu membuka hal yang belum siap ia ungkap. Itulah salah satu hal yang membuat Raffian berbeda. Ia tegas dalam pekerjaan, tapi tidak kejam pada luka seseorang. Beberapa menit lagi berlalu. Lift tetap tidak bergerak. Lira mengusap keringat di dahinya. Namun kini tangannya tidak lagi gemetar separah tadi. Tekanan yang ia rasakan seperti perlahan terbuka satu jendela kecil di dalam kepalanya. Kamu tinggal di sekitar sini? Tanya Raffian tiba-tiba. Nada suaranya ringan. Ia berniat mengalihkan ketakutan Lira dengan terus mengajaknya bicara. Di kos, Pak. Jawab Lira cepat. Di belakang gedung. Jalan kaki 10 menit. Kamu dari luar kota? Iya. Jawa Tengah. Raffian mengangguk. Aku juga dari luar Jakarta. Lira terkejut. Ia tidak tahu bahwa pemimpin besar itu tidak berasal dari kota besar. Ia membayangkan Raffian tumbuh di apartemen mewah, atau rumah besar dengan penjagaan ketat. Aku tumbuh di kota kecil. Raffian melanjutkan. Rumah ayahku tidak besar. Hanya 2 lantai. Sekarang sudah kosong. Nada terakhir itu membuat tatapan Raffian berubah sedikit. Ada sesuatu yang melintas di matanya. Sedikit kelam, sedikit jauh. Lira memperhatikan perubahan itu diam-diam.
Ia merasakan keheningan yang berbeda. Keheningan yang membawa dua orang, yang sama-sama menyimpan masa lalu yang tidak sepenuhnya mereka ceritakan kepada siapapun. Raffian lalu menatap lantai. Senyum tipis muncul, hampir tidak terlihat. Aku tidak sering berbicara seperti ini pada karyawan. Lira tercekat. Maaf kalau membuat Bapak menjadi tidak nyaman. Raffian menggeleng pelan. Tidak, kamu tidak membuatku merasa tidak nyaman. Ia menghela napas pelan. Aku hanya tidak terbiasa. Ada sesuatu yang hangat menyentuh dada Lira. Bukan rasa suka, bukan rasa dekat. Lebih seperti rasa bahwa seseorang yang sangat jauh dari dunia yang ia kenal sedang mencoba mendekat dengan cara paling sederhana. Ia tidak tahu mengapa Raffian terlihat begitu serius memperhatikannya. Ia juga tidak tahu mengapa pria itu mau berbicara lebih banyak daripada biasanya. Tapi ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang membuatnya tidak merasa sendirian. Tiba-tiba panel lampu lift berkedip 2 kali, lalu hidup kembali sedikit lebih terang. Raffian mendongak cepat. Lira ikut mengangkat wajah. Suara mesin seperti mencoba hidup. Bunyi metal bersentuhan terdengar pelan. Lira memeluk mapnya erat. Dadanya kembali menegang, namun tidak sedalam tadi. Raffian berdiri pelan. Ia mengulurkan tangan. Berdirilah pelan. Jika nanti lift bergerak mendadak, kamu bisa kehilangan keseimbangan. Lira memandang tangan itu. Lalu pelan-pelan ia mengulurkan tangannya sendiri. Sentuhan itu hanya berlangsung sebentar, namun cukup untuk memberi kekuatan pada lututnya yang masih lemas. Raffian menopang tubuhnya hingga ia bisa berdiri tegap. Namun lift belum juga bergerak. Tenang saja, ujar Raffian. Kalau lift bergerak, aku akan beritahu. Lira mengangguk. Beberapa detik berlalu lagi. Sementara suara teknisi semakin jelas dari luar lorong lift. Dari kejauhan terdengar suara obrolan yang teredam. Ada suara sepatu berlari. Ada suara logam disadap. Lift seperti tubuh besar yang sedang diperiksa organ dalamnya. Lira menelan napas. Situasi itu tetap membuatnya gugup. Namun ia merasakan perubahan besar. Ia tidak gemetar seperti tadi. Ia tidak tercekik napas. Dadanya memang sempit, tapi tidak terlalu menyiksa. Semua itu karena satu hal. Ia tidak sendirian di dalam lift itu. Di luar sana, dunia kantor berputar seperti biasa. Karyawan sedang mempersiapkan rapat besar. Berkas dicetak ulang, meja dibersihkan, kopi habis dibuat. Namun tidak ada yang tahu bahwa di dalam lift nomor 3, 2 manusia sedang duduk berdampingan. Dan sebuah garis takdir sedang mulai terhubung. Garis yang akan membawa mereka pada masa lalu kelam yang tidak pernah selesai. Garis yang akan membawa mereka menemukan kebenaran yang selama ini terkubur diam. Garis yang akan mengubah hidup mereka di masa depan. Namun hari itu, mereka hanya 2 orang terjebak dalam ruang sempit. Lira dengan napas yang perlahan membaik. Dan Raffian, pria yang seluruh kantor kenal sebagai pemimpin yang tidak pernah tersenyum. Kecuali hari itu, ketika ia menatap Lira dan sudut bibirnya bergerak sedikit. Seolah mengatakan bahwa tidak apa-apa jika dunia sempat berhenti sebentar. Karena kadang Tuhan mempertemukan 2 manusia di tempat yang paling tidak ingin mereka masuki. Untuk alasan yang tidak langsung bisa mereka mengerti. Suara dari luar lift semakin jelas. Seseorang memanggil teknisi lain. Suara obeng dan palu kecil terdengar memukul panel besi. Ada percakapan pelan yang teredam dari lorong. Untuk pertama kalinya sejak lift macet, Lira merasa bahwa dunia di luar sana benar-benar ada. Bahwa orang-orang sedang berusaha membuka pintu yang membuatnya terkurung dalam ruang sempit ini. Namun anehnya, suara-suara itu tidak membuatnya lega sepenuhnya. Bukan karena ia tidak ingin cepat keluar. Tetapi karena di dalam ruangan kecil ini, ada seseorang yang baru ia lihat hari ini. Namun terasa seperti sedang membaca dirinya lebih dalam daripada siapapun. Raffian. Pria itu berdiri tidak jauh darinya. Punggungnya tegak, dengan aura kewibawaan yang sulit disembunyikan. Namun ada hal lain hari ini. Ada sisi lembut yang tidak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Lira memperhatikannya pelan-pelan. Berusaha sekuat tenaga agar tidak gugup lagi.
Raffian menyadari tatapan itu. Ia menoleh, dan untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Ini lebih baik. Ucapnya pelan. Kamu sudah bisa berdiri tanpa goyah. Lira mengangguk pelan. Tenggorokannya masih terasa kencang, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah lagi. Maaf karena membuat situasi ini tambah sulit, Pak. Sudah kubilang. Raffian menatapnya dengan nada datar namun tidak dingin. Bukan kamu yang membuat situasi ini sulit. Ia menyilangkan tangan di dadanya. Mata hitamnya fokus pada Lira, bukan pada mesin yang macet. Lift yang bermasalah, bukan kamu. Lira menggigit bibir bawahnya. Malu karena tadi nyaris pingsan padahal masalahnya hanya lift berhenti. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar lift. Ada sesuatu yang terlalu dalam, terlalu gelap, terlalu lama terkunci. Ia meremas map di dadanya, mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar. Raffian memperhatikan gerakan itu. Lira. Panggilnya pelan. Aku tahu kamu tidak nyaman ruangan sempit. Lira menunduk cepat. Ia ingin membantah, tapi napasnya yang bergejolak tadi sudah menjawab semuanya. Aku tidak tahu apa sebabnya. Lanjut Raffian. Dan aku tidak akan bertanya. Tidak sekarang. Lira mengangkat wajah perlahan. Raffian menatapnya lurus-lurus. Tatapan yang tidak menghakimi, namun sangat dalam. Seperti ia benar-benar melihat hal yang tidak orang lain lihat. Kamu akan memberitahu aku suatu hari nanti. Suaranya rendah dan mantap. Ketika kamu siap. Kalimat itu seperti menggores dada Lira dengan cara yang tidak menyakitkan, namun terasa berat. Tidak ada orang yang pernah mengatakan hal seperti itu kepadanya. Tidak ada yang pernah memberi ruang baginya untuk menyimpan rahasia tanpa takut dikejar. Ia memalingkan wajah sebentar, berusaha menahan getaran yang merambat dari dada menuju tangan. Sejak kapan seseorang bernama Raffian Aksana mampu membuat ruangan sempit terasa kurang menakutkan? Walau hanya sedikit. Lift 3 terkunci otomatis. Pak. Suara teknisi terdengar dari balik pintu logam. Ada gangguan kabel di atas relnya. Kami sedang coba buka manual. Raffian mengetuk pintu lift sekali. Berapa lama? Nada suaranya berubah. Kembali menjadi tegas. Nada pemimpin. 10 menit, Pak. Jawab teknisi. Atau lebih cepat kalau tuas pengaman bisa terbuka. Kerjakan cepat. Ucap Raffian. Siap, Pak. Lira melihat perubahan itu. Dalam hitungan detik, Raffian kembali menjadi sosok yang diceritakan orang-orang. Tegas, tidak ada kompromi, tidak banyak berkata-kata. Namun ketika matanya kembali menoleh ke arah Lira, sorotnya berubah lagi. Tidak sedingin tadi, tidak setajam tadi. Lebih lembut, untuk seseorang yang takut ruangan sempit. Ucap Raffian tiba-tiba. Nada suaranya sedikit tenang. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu, bukan? Lira terdiam. Ia memegang ujung kemejanya erat. Tidak ada yang perlu tahu. Bisiknya. Raffian mengangkat dagu sedikit. Termasuk keluarga. Lira menggeleng. Gerakan kecil, namun penuh arti. Kamu hidup sendiri? Tanya Raffian lagi. Iya. Jawab Lira pelan. Saya merantau sendirian. Ia hampir menambahkan sesuatu, bahwa ia tidak punya siapapun untuk kembali bercerita jika ia ketakutan, namun ia menahan diri. Setidaknya untuk saat ini. Raffian menatapnya lama. Ada sesuatu seperti simpati yang samar, namun tidak terlalu terlihat agar tidak menyinggung. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak memaksa. Tidak menekan. Lira merasa aman. Untuk pertama kalinya di ruangan sempit seperti ini. Beberapa menit berlalu dalam diam. Namun bukan diam yang canggung. Diam yang penuh jeda, penuh pengamatan, penuh detak halus yang membuat seseorang menyadari bahwa ia sedang berada di dekat seseorang yang melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Kenapa kamu tidak bilang ke atasanmu bahwa kamu takut lift? Tanya Raffian tiba-tiba.
Lira menatap lantai yang memantulkan bayangan mereka. Saya tidak ingin terlihat lemah. Jawabnya. Saya cuma karyawan magang. Saya tidak punya ruang untuk masalah pribadi. Raffian mengerutkan alis. Kamu tidak terlihat lemah. Tegasnya. Kamu terlihat sedang bertahan. Itu berbeda. Kata bertahan itu seperti menyentuh tempat yang rapuh dalam diri Lira. Tubuhnya diam, tapi hatinya terasa bergerak. Seperti sesuatu yang selama ini ia tekan mulai retak sedikit. Ia mengalihkan pandangan. Jika ia terus menatap mata Raffian, ada terlalu banyak hal yang mungkin akan keluar tanpa sengaja. Mau minum lagi? Tanya Raffian sambil mencondongkan tangan sedikit. Lira menggeleng. Saya sudah lebih baik. Kamu yakin? Iya, Pak. Raffian mengangguk setuju. Aku tahu kamu berusaha keras menenangkan dirimu. Ucapnya. Dan kamu berhasil. Kalimat itu sederhana. Namun bagi seseorang yang berusaha seluruh hidupnya untuk terlihat baik-baik saja, kalimat seperti itu bisa terasa seperti pengakuan terbesar yang pernah ia terima. Lira menunduk. Bukan karena takut, tapi karena merasa dadanya menghangat aneh. Terima kasih, Pak. Raffian. Ucap pria itu pelan. Panggil aku Raffian. Lira membuka mulut, namun tidak ada suara keluar. Ia hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba lift bergetar lagi. Lampu berkedip sekali. Pintu atas lift terdengar seperti ada sesuatu yang ditarik dari luar. Pengaman sudah terbuka, Pak. Seru teknisi dari balik pintu. Tinggal buka dari bawah saja. Raffian melangkah maju sedikit. Ia memegang dinding samping lift, memastikan ia tidak kehilangan keseimbangan jika lift bergoyang. Lira. Panggil Raffian. Nadanya berubah seperti seseorang yang siap menangkap gadis itu kapan saja jika ruangan kembali bergetar. Lira mengangguk. Ia memeluk map di dadanya. Jika beberapa menit lalu ia seperti anak kecil yang ketakutan, kini ia seperti seseorang yang mencoba berdiri dari sesuatu yang hampir menjatuhkannya. Aku di sini. Ucap Raffian tanpa senyum, namun matanya cukup hangat untuk membuat Lira merasa bahwa ia tidak akan dibiarkan jatuh. Detik-detik selanjutnya terasa seperti napas panjang yang tertahan. Mesin lift bergerak sedikit. Pintu mulai digeser dari luar. Cahaya lorong perlahan masuk ke dalam ruangan sempit itu. Namun sebelum pintu terbuka penuh, sebelum mereka benar-benar keluar dari ruang kecil itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak hanya mengubah napas Lira, tapi juga mengubah cara Raffian memandang gadis itu. Tatapan mereka bertemu untuk terakhir kalinya di dalam lift itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lira merasakan bahwa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, tanpa ia sembunyikan apapun. Sementara Raffian merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Dalam ruangan sempit yang terkunci, ia merasakan pintu lain dalam dirinya perlahan terbuka. Pintu yang tidak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Dan ia sendiri tidak tahu apakah itu sesuatu yang seharusnya terjadi, atau sesuatu yang akan membawa mereka ke masa lalu yang menunggu untuk kembali muncul. Pintu lift akhirnya terbuka sepenuhnya. Cahaya lorong membanjiri ruangan sempit itu, membuat Lira memicingkan mata. Udara luar terasa berbeda, lebih bebas. Namun justru membuatnya sadar betapa lama ia berjuang di dalam tempat yang seharusnya hanya dilewati dalam hitungan detik. Teknisi di depan lift menunduk hormat begitu melihat Raffian keluar. Salah satu dari mereka langsung merapikan seragamnya yang berdebu, seperti ingin menghilangkan jejak kepanikan yang sempat ia tunjukkan ketika mengetahui sang pemimpin besar terjebak di dalam. Pak Raffian, maaf sekali untuk gangguan ini. Suaranya bergetar. Kabel rel utama sempat tersentuh beban berat di bagian atas. Pak, kami baru temukan setelah pengecekan kedua. Raffian hanya mengangguk. Ingat, tatapannya dingin sekilas, namun tidak menegur. Ia bukan tipe pemimpin yang berteriak tanpa alasan. Jika ia marah, para teknisi akan mengetahuinya bukan dari teriakan, melainkan dari diamnya. Kalian pastikan tidak ada lift lain yang mengalami gangguan seperti ini lagi. Ucap Raffian tegas. Siap, Pak. Teknisi itu menelan ludah.
Kami periksa semua panel sebelum jam kerja selesai. Raffian mengangguk sekali lagi, lalu menoleh ke samping, memastikan Lira bisa berdiri dengan stabil. Gadis itu masih menggenggam map di dadanya seolah benda itu satu-satunya yang membuatnya tetap berdiri. Wajahnya mulai kembali mendapat warna, meski sebagian besar pucatnya belum sepenuhnya hilang. Teknisi lain menawarkan bantuan. "Mbak, mau duduk dulu? Kami bisa ambil kursi di ruang servis." Lira menggeleng cepat. "Tidak apa-apa. Saya bisa jalan." Raffian menatapnya beberapa detik. Meski Lira mencoba terlihat kuat, ia tahu gadis itu masih terpengaruh ketakutan yang begitu dalam. Namun Raffian tidak memaksanya. Ia hanya memberi satu anggukan kecil, seolah mengatakan bahwa ia mempercayai keputusan Lira untuk tetap melangkah. Mereka berjalan keluar dari lorong lift menuju ruang koridor lantai 40. Namun suasana terasa berbeda bagi Lira. Terlalu terang, terlalu luas. Segala hal di luar lift itu seperti menyorot dirinya, membuat ketakutannya tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Beberapa karyawan yang melihat Raffian langsung berdiri tegap. Raut wajah mereka berubah hormat. Sebagian bahkan menahan napas. Namun begitu mereka melihat Lira berjalan di samping Raffian, langkahnya sedikit limbung, map di dadanya terlipat. Rambut di pelipisnya berkeringat. Mata beberapa orang membesar. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. "Itu siapa? Magang baru ya? Kok keluar lift bareng Pak Raffian? Dia kenapa? Pucat banget." Lira menunduk, merasa seluruh ruangan terlalu panas dan terlalu ramai. Ia ingin menghilang di balik meja atau masuk ke ruangan gelap untuk menenangkan diri. Namun ia harus tetap berjalan, karena langkahnya mengikuti Raffian yang berjalan di depannya. Ia merapatkan map di dadanya. Bukan karena isi map itu penting, tetapi karena ia perlu sesuatu untuk memeluk agar dadanya tidak pecah. Setibanya di pintu divisi administrasi, Raffian berhenti. Ia menoleh ke Lira. Tatapan itu, lagi, tatapan yang dalam, yang membaca lebih dari apa yang terlihat di permukaan. "Kamu istirahat dulu," ucap Raffian pendek, namun tegas. "Kau tidak wajib langsung bekerja." Beberapa pegawai di dekat pintu langsung menegang. Mereka tidak pernah mendengar Raffian memerintah seseorang untuk istirahat. Biasanya ia memanggil orang hanya untuk tugas penting. Lira menelan ludah. "Saya harus antar laporan ini dulu, Pak." Raffian memindahkan tatapan ke map di tangan Lira. Ia mengangkat tangannya, mengambil map itu dari genggaman Lira. "Aku yang antar." Seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Suara ketikan berhenti. Kertas di tangan pegawai lain jatuh tanpa sengaja. Seseorang bahkan menutup mulutnya sendiri karena terlalu kaget. Raffian jarang turun langsung ke divisi manapun. Apalagi menyentuh berkas yang biasanya hanya diurus staf middle management. Namun hari itu, ia mengambil map itu tanpa ragu. Lira terbelalak. "Pak, tidak perlu. Ini tugas saya." Raffian menatapnya. Suaranya rendah dengan ketegasan khasnya. "Ini bukan tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang hampir pingsan." Lira memerah, campuran malu dan tak percaya. Namun sebelum ia bisa membantah, Raffian sudah melangkah pergi sambil membawa map itu. Karyawan-karyawan lain otomatis memberi jalan, menunduk hormat ketika Raffian melewati mereka. Sementara Lira berdiri mematung di depan pintu, merasa seluruh dunia terlalu sunyi dan terlalu keras pada saat yang bersamaan. Begitu Raffian hilang dari pandangan, belasan pasang mata langsung berputar ke arah Lira. Sinta datang paling cepat. "Lira." Ia memegang bahu gadis itu. "Kamu kenapa? Kamu pucat sekali." Lira menghela napas. Ia ingin mengabaikan perhatian itu, namun tubuhnya terlalu lelah untuk berbohong sempurna. "Liftnya." Suara Lira tersangkut di tenggorokan. "Macet." Sinta menatapnya seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak mungkin. "Lira, kamu terjebak di lift." Ia memegang lengan gadis itu kuat-kuat. "Sendirian." Lira membuka mulut untuk menjawab, namun suara lain memotong. "Dia tidak sendirian."
Seluruh divisi spontan menoleh. Di pintu lorong, Rara berdiri dengan mulut sedikit terbuka. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tadi aku lihat waktu teknisi buka panel. Rara melangkah mendekat. Dia terjebak. Sama Pak Raffian. Sekeliling menjadi hening. Semua mata kembali menatap Lira. Namun kali ini bukan karena penasaran, tapi karena tidak percaya bagaimana gadis magang yang pemalu itu bisa mengalami sesuatu yang belum pernah dialami siapapun. Terkurung di ruangan sempit, bersama pria paling berkuasa. Di perusahaan itu, Lira merasa lututnya kembali gemetar. Ia tidak mau perhatian ini. Ia tidak mau tatapan ini. Ia tidak mau orang mengira ia istimewa hanya karena kejadian yang seharusnya membuatnya takut setengah mati. Aku mau ke pantry. Bisik Lira sebelum berbalik dan berjalan cepat. Ia tidak berlari, tapi langkahnya cukup terburu untuk menunjukkan betapa ia ingin menghilang dari semua tatapan itu. Sinta hendak mengejarnya, tapi Rara menahan lengannya. Biarkan dulu. Wajahnya benar-benar pucat tadi. Sinta menggigit bibir. Sepertinya ada yang lebih dari sekadar lift macet. Rara mengangguk pelan. Saat aku lihat sekilas, Pak Raffian menatap dia. Beda. Kalimat itu menggantung di udara. Namun tidak ada yang berani meneruskannya. Tidak ada yang berani menebak apapun tentang Raffian. Pria itu terlalu rumit untuk dibicarakan sembarangan. Di pantry lantai 40, Lira menuangkan segelas air sambil mengatur napas. Tangannya masih bergetar. Bukan karena lift, tetapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terjadi di mata Raffian. Cara pria itu menatapnya. Cara pria itu menyebut namanya. Cara pria itu menangkap tubuhnya sebelum ia jatuh. Hal-hal itu terulang pelan di kepalanya. Ia memejamkan mata. Tidak boleh diingat. Tidak boleh dibesar-besarkan. Tidak boleh berharap apapun. Ia hanya gadis magang. Dan dia adalah seseorang yang hidup di dunia yang jauh dari jangkauannya. Namun ada sesuatu yang tidak bisa Lira hentikan. Sesuatu yang membuat dadanya berat setiap kali ia mengingat ruangan sempit itu. Tidak semua ketakutan muncul karena ruangnya kecil. Kadang, ketakutan muncul ketika seseorang terlalu dekat. Terlalu dekat. Dengan rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di sisi lain gedung, Raffian berjalan dengan langkah lebih cepat dari biasanya sambil membawa map Lira. Ia tidak tahu mengapa ia membawa map itu sendiri. Ia tidak tahu mengapa ia peduli apakah gadis itu pingsan atau tidak. Ia hanya tahu satu hal. Ketika ia melihat ketakutan Lira di dalam lift tadi, sesuatu di dalam dirinya ikut bergetar. Dan ia tidak tahu apa arti dari getaran itu. Namun ia tahu ini satu hal. Nama Lira Ardelia baru saja masuk ke dalam pikirannya. Dan sulit untuk dihapus begitu saja. Ruang kerja lantai 40 kembali sibuk. Pegawai berlalu lalang dengan berkas di tangan. Suara sepatu beradu dengan lantai marmer. Telepon berdering. Dan printer bekerja tanpa henti. Dari luar, semuanya tampak seperti hari biasa. Namun bagi Lira, dunia belum kembali normal. Ia masih berdiri di pantry, belum punya tenaga untuk kembali ke divisinya, memegang gelas berisi air setengah penuh. Napasnya mulai stabil, tetapi pikirannya masih dipenuhi sisa takut yang tidak mau hilang sejak ia terjebak di lift. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur ulang detak jantungnya. Namun setiap kali kelopak mata tertutup, ia kembali merasakan dingin dinding metal lift. Bahu Raffian menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Suara pria itu memanggil namanya dengan nada yang belum pernah ia dengar dari siapapun. Ia menghela napas pelan. Ini terlalu berat untuk hari pertama, ia benar-benar ingin bekerja tenang. Duduk sini dulu. Lira tersentak. Sinta sudah berdiri di belakangnya sambil membawa 2 cup teh panas. Kalau tahu, aku tadi berlari saat mendengar lift yang kamu naiki macet. Lira menunduk. Meremas tangan sendiri. Maaf, Kak. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu habis terjebak di lift. Sinta meletakkan teh di meja kecil pantry. Dan terjebaknya bareng orang nomor 1 di perusahaan. Siapa yang tidak syok? Lira tersenyum hambar.
Tidak berani membalas komentar itu. Minum ini. Teh manis hangat. Biar tubuhmu sedikit tenang. Lira menerima cup itu dan mengusap tepinya perlahan. Terima kasih, Kak. Sinta duduk di sampingnya, memerhatikan wajah Lira beberapa detik. Lira. Nada suaranya lembut. Kalau kamu takut naik lift, itu tidak apa-apa. Tidak harus kamu jelaskan ke siapapun. Jantung Lira berdegup. Ia takut. Takut jika seseorang terlalu dekat pada kebenaran. Aku cuma tidak terbiasa saja, Kak. Jawab Lira pelan. Sejak dulu aku tidak suka tempat sempit. Aku mengerti. Sinta menatapnya penuh pemahaman. Tapi kalau kamu butuh teman naik lift, bilang saja. Lira mengangguk. Walau ia tahu bahwa ia tidak akan pernah minta bantuan itu. Ia lebih memilih naik tangga 1000 kali daripada harus kembali menghadapi ruang sempit yang membuat napasnya hilang. Namun hari ini semuanya berbeda. Hari ini, ia kehilangan kendali. Di depan seseorang yang tidak boleh melihat kelemahannya. Raffian. Hanya memikirkan namanya saja sudah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di ruangan pemimpin eksekutif, Raffian meletakkan map laporan vendor di meja kayu besar yang didesain minimalis. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan. Meja-meja besar di sisi lain dipenuhi tumpukan berkas, buku laporan tahunan, dan beberapa foto lama yang dipigura. Namun ada satu foto yang menarik perhatian siapapun yang masuk. Foto seorang pria berusia 40-an dengan mata tajam dan garis wajah tegas. Ayah Raffian. Sosok yang mewariskan perusahaan ini padanya. Sosok yang meninggalkan banyak hal, termasuk masalah-masalah lama yang masih berbayang sampai sekarang. Raffian berdiri menatap foto itu selama beberapa detik. Ada sesuatu di wajahnya. Guratan beban yang tidak ia ungkapkan kepada siapapun. Namun bayangan itu sirna ketika pintu diketuk dan dibuka oleh sekretarisnya. Pak Raffian, jadwal rapat dengan direktur divisi sudah siap. Aku masuk sebentar lagi. Sekretaris mengangguk, lalu menutup pintu. Raffian menarik napas panjang, kembali duduk, dan membuka map milik Lira. Ia memeriksa berkas untuk memastikan tidak ada kesalahan, walaupun itu bukan tugasnya. Ia hanya ingin memastikan bahwa laporan itu sampai dalam keadaan baik. Atau mungkin, ia ingin memastikan bahwa gadis itu tidak menyalahkan dirinya sendiri lagi. Namun ketika ia hampir menutup map itu, matanya menangkap sesuatu di pojok luar map. Sebuah nama kecil tertulis samar di atas label plastik. Berkas diuji oleh Lira Ardelia. Lira Ardelia. Nama itu menghentikan napasnya. Bukan karena nama depan gadis itu, namun karena nama belakangnya. Ardelia. Seolah seseorang menarik tirai masa lalu, sesuatu bergetar di dalam ingatan Raffian. Ia pernah mendengar nama itu. Bertahun-tahun lalu. Dalam sebuah berkas kasus yang ia temukan secara tidak sengaja ketika membantu bagian audit internal ayahnya. Kasus yang tidak pernah ditutup dengan benar. Kasus yang membuat seseorang hilang. Kasus yang melibatkan orang-orang jahat yang pernah bekerja di bawah bayang-bayang perusahaan milik ayahnya. Ia memejamkan mata. Bukan. Tidak mungkin. Dunia tidak sekecil itu. Namun rasa tidak percaya itu hanya bertahan beberapa detik. Saat matanya terbuka lagi, sesuatu di dirinya berubah. Sesuatu yang tidak ingin ia bangunkan, namun tidak bisa ia abaikan. Ia kembali membuka map itu, membalik label sampai tampak lebih jelas. Ardelia. Nama itu seperti potongan puzzle yang tersisa dari masa lalu yang tidak pernah utuh. Tiba-tiba pintu diketuk lagi. Sekretaris masuk dengan raut wajah sedikit khawatir. Pak Raffian, rapat sudah menunggu. Raffian menatap map itu sekali lagi sebelum menutupnya. Baik, saya segera datang. Ia bangkit. Namun sebelum melangkah keluar, ia memandangi pintu ruangan yang tadi dilalui Lira saat ia mengantar laporan. Ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan sekadar rasa penasaran. Bukan sekadar simpati. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dunia kecil yang ia kira sudah selesai, ternyata belum benar-benar berhenti berputar. Di divisi administrasi,
Lira kembali ke mejanya setelah minum teh. Dia harus ditemani oleh Sinta saat turun tangga tadi. Karyawan lain pura-pura sibuk, tapi sebenarnya masih mencuri pandang ke arahnya. Beberapa bisik terdengar samar. Itu dia yang bareng Pak Raffian di lift. Masa Pak Raffian bisa setenang itu? Aku lihat dari jauh. Wajah Pak Raffian berubah. Lira hanya menunduk, mencoba fokus ke layar komputernya. Namun pikirannya tidak bisa diam. Kenapa Raffian begitu memperhatikannya? Kenapa tatapan pria itu terasa seperti mencoba membaca rahasia yang bahkan ia sendiri tidak ingin ingat? Kenapa ketika lift padam, ia merasa dinding besi itu berubah menjadi sesuatu yang membayanginya sejak lama? Ia mengusap pelipisnya. Aku tidak boleh seperti ini, bisiknya pada diri sendiri. Dia bekerja. Dia harus kuat. Dia tidak boleh membawa masa lalu ke tempat ini. Namun, nama itu tiba-tiba terlintas. Nama yang selalu ia hindari untuk diingat. Ardelia. Ia menggenggam ujung meja. Nama itu bukan sekadar nama. Nama itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari keluarganya. Yang ia ingat, hanya pecahan, bayangan, suara, ruangan kecil, dinding kayu. Seseorang mengatakan sesuatu, lalu hilang. Semuanya hilang. Ia menelan napas. Dadanya berat. Tidak boleh mengingat. Tidak sekarang. Sore itu, ketika jam kerja hampir selesai dan para karyawan mulai merapikan meja, Lira menerima pesan masuk ke email kantornya. Pengirimnya, Raffian Aksana. Jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar ketika membuka pesan itu. Isinya hanya beberapa kalimat. Lira. Aku ingin bertemu sebentar di ruangan direktur di lantai 15 sebelum kamu pulang. Ada hal yang perlu aku tanyakan. Raffian. Tidak ada detail. Tidak ada penjelasan. Hanya satu perintah halus dari seseorang yang tidak pernah menghabiskan waktu untuk hal kecil. Namun bagi Lira, kata-kata itu cukup untuk membuat dunianya kembali sempit. Ia menutup email itu perlahan. Bahu kembali menegang. Napas kembali berat. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Takut pada lift. Takut pada ruangan sempit. Namun yang paling menakutkan hari itu adalah perasaan bahwa Raffian tahu sesuatu. Sesuatu yang tidak boleh ia ketahui. Ia berdiri pelan. Kaki-kakinya terasa dingin. Pertemuan itu mungkin hanya 5 menit. Namun 5 menit itu bisa meruntuhkan tembok yang ia bangun bertahun-tahun. Tanpa pernah ia sadari bahwa tembok itu mungkin sudah retak sejak ia menatap mata Raffian di dalam lift yang macet. Dan Lira berjalan menuju ruangan Raffian, sambil mencoba tidak membiarkan masa lalu keluar dari pintu hatinya. Namun ia tidak tahu. Langkah itu adalah langkah yang akan membawa semuanya menuju kebenaran. Kebenaran yang sudah terlalu lama terkubur. Langkah Lira menuju ruangan pimpinan terasa seperti berjalan di lorong yang semakin mengecil. Lampu-lampu di langit-langit menyala terang, namun terasa seperti menyorot hanya dirinya. Napasnya pelan, tapi berat, seolah setiap detik mendekat membuat dadanya semakin terhimpit. Suara pegawai yang masih bekerja terdengar samar. Beberapa menoleh melihatnya lewat. Ada yang berbisik pelan, ada yang pura-pura tidak melihat. Namun tatapan mereka tetap mengikuti dari ujung mata. Tidak ada satupun yang tahu mengapa Raffian memanggilnya. Dan bagi Lira, ketidaktahuan itu jauh lebih menakutkan daripada jawaban apapun. Ia berhenti di depan pintu besar dengan plat nama yang sangat terkenal di seluruh gedung. Raffian Aksana, Direktur Utama. Lira menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan yang ia tahu sedang tipis-tipisnya hari itu. Genggaman tangannya di pegangan pintu terasa dingin, hampir menusuk. Ia mengetuk 2 kali. Perlahan. Masuk. Hanya satu kata. Namun suara itu, suara Raffian, terdengar lebih rendah dari biasanya, seperti menahan sesuatu yang tidak ia ingin tunjukkan di luar. Lira mendorong pintu. Ruangan besar itu sunyi. Dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota yang mulai gelap. Lampu gedung-gedung tampak seperti kunang-kunang raksasa yang menunggu malam turun sepenuhnya. Di tengah ruangan, Raffian berdiri membelakangi pintu. Punggungnya tegak. Kedua tangannya masuk ke saku celana.
Ia menatap keluar jendela seolah dunia di luar sana menawarkan jawaban yang sulit ia temukan. Lira masuk perlahan dan menutup pintu di belakangnya. Suara pintu menutup itu membuat Raffian menoleh sedikit. "Sini." Lira melangkah mendekat. Ia berhenti sekitar 2 meter dari meja. "Tidak berani lebih. Mohon maaf." Lira menunduk. "Untuk tadi di lift. Saya benar-benar tidak bermaksud membuat apapun terlihat buruk." Raffian berbalik sepenuhnya. Matanya mengarah langsung pada Lira. "Kamu tidak perlu minta maaf." Nada itu tegas. Terlalu tegas untuk sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki kesalahan. Namun bukan kemarahan. Lebih seperti Raffian sedang mencoba menahan sesuatu dalam suaranya. Lira menunduk kembali. Tidak tahu harus membalas apa. "Aku panggil kamu bukan untuk membahas itu." Lanjut Raffian. Ia berjalan ke meja, mengambil map laporan vendor. Map yang tadi ia bawa sendiri. Seolah tidak ada staf lain yang lebih pantas mengantarkannya. Ia meletakkan map itu pelan di meja. "Aku periksa laporanmu," ucapnya sambil membuka lembar-lembar di dalam map. "Akurasi data kamu bagus. Struktur rapi. Tidak ada kesalahan nominal. Untuk seorang magang, ini lebih dari sekadar baik." Lira mengangkat wajah pelan. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh Raffian langsung. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak." Raffian menutup map itu perlahan. "Kamu melakukan lebih dari tugas." Lira menelan ludah. Ada sesuatu dalam cara Raffian mengucapkan kalimat-kalimat itu. Sesuatu yang seolah bukan hanya tentang laporan. Suasana ruangan semakin sunyi. Lira merasa suara detak jam dinding terdengar lebih jelas daripada biasanya. Raffian mengamati wajah Lira beberapa detik. Tatapannya tidak menghakimi, tetapi ada intensitas yang sulit dihindari. "Sebelum aku lanjut," ia mulai berbicara lagi. "Aku ingin memastikan satu hal." Lira menegakkan tubuh. "Baik, Pak." Raffian mencondongkan badan sedikit ke depan, bukannya mengintimidasi, tetapi seolah ingin memastikan kalimatnya tidak salah arah. "Apa kamu benar-benar baik-baik saja setelah lift tadi?" Pertanyaan itu sederhana, namun tidak terasa sederhana ketika keluar dari mulut Raffian. Seorang pemimpin besar jarang menanyakan hal seperti itu. Dan Lira tahu, Raffian tidak sedang menanyakan kondisi fisik saja. Lira menggigit bibir bawahnya. "Saya mencoba baik-baik saja." Raffian mengerutkan alis sedikit. Mencoba berarti belum sepenuhnya. Lira menunduk. Suara pria itu terdengar lebih lembut sekarang. "Kamu tidak perlu menyembunyikannya dariku." Lira diam. Ada sesuatu dalam dada yang bergerak. Seperti pusaran yang ingin pecah namun ia tahan keras-keras agar tidak keluar. Ia tidak pernah ingin siapapun menyentuh bagian itu. Bagian yang bahkan dirinya sendiri takut untuk hadapi. Namun Raffian seolah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. "Tadi di lift," ucap Raffian perlahan. "Saat lampu padam 1 detik itu, ekspresi kamu berubah. Sangat cepat. Tapi aku lihat. Seperti kamu melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu." Lira membeku. Ia tidak tahu Raffian memperhatikan sedalam itu. Ia tidak tahu tatapannya mampu menembus hal yang sudah ia kubur bertahun-tahun. "Kamu menangis tanpa suara," lanjut Raffian, pelan namun jelas. "Dan itu bukan sekadar takut lift." Lira menutup tangan di depan dada, sebagai bentuk perlindungan diri. "Aku tidak menangis," bisiknya. "Bukan air mata," jawab Raffian pelan. "Tapi seluruh tubuhmu menangis." Kalimat itu menghantamnya. Namun bukan dengan sakit, melainkan dengan sesuatu yang mirip kelegaan kecil yang menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berkata seperti itu. Seseorang melihat apa yang ia sembunyikan. Seseorang memperhatikan detail kecil yang bahkan ia ingin abaikan. Lira menggeleng. "Maaf, Pak. Saya tidak ingin jadi beban. Saya akan naik tangga lagi besok. Tidak akan naik lift lagi." Raffian menatapnya lebih lama.
Aku tidak memanggilmu untuk melarang atau menyuruh kamu naik lift. Ia melangkah perlahan mendekati meja, lalu berhenti di depan sofa kerja kecil di sudut ruangan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu merasa sendiri? Lira mengangkat wajah, kaget. Pertanyaan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia dengar dari siapapun selama bertahun-tahun. Aku. Suara Lira langsung hilang sebelum sempat membentuk kata. Ia memandang karpet ruangan, menghindari tatapan Raffian. Aku sudah sendiri sejak lama. Bisik Lira hampir tidak terdengar. Bukan hal baru. Namun Raffian mendengar setiap suku kata. Ia menautkan jari-jarinya di belakang punggung. Sesuatu dalam sorot matanya berubah. Bukan iba. Bukan kasihan. Lebih seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang ia cari tanpa tahu ia sedang mencarinya. Lira. Ucapnya pelan. Aku tidak bisa menjanjikan banyak hal. Tapi selama kamu bekerja di gedung ini, kamu tidak harus merasa sendiri. Lira menelan napas. Dadanya naik turun lebih cepat. Kenapa? Pak Raffian peduli. Ucapnya lirih. Lebih sebagai gumaman jujur yang lolos tanpa ia sadari. Raffian terdiam sesaat. Lalu berkata dengan suara sangat tenang. Karena aku pernah melihat seseorang tenggelam dalam ketakutan sendiri. Dan aku terlambat waktu itu. Lira mengangkat wajah perlahan. Mata Raffian tidak berubah. Tetap tajam. Namun di balik ketajaman itu, ada luka kecil yang belum sembuh. Lira ingin bertanya lebih banyak. Namun suara ketukan di pintu menghentikan percakapan itu. Pak Raffian. Suara sekretaris muncul. Direktur keuangan ingin bicara sebentar di ruang rapat. Raffian menarik napas. Baik, saya datang. Pintu ditutup kembali. Keheningan kembali mengisi ruangan. Raffian menatap Lira sekali lagi. Kita belum selesai. Tapi untuk hari ini, pulanglah lebih awal. Saya bisa lanjut kerja, Pak. Ini bukan permintaan. Suara Raffian tegas namun tidak dingin. Ini perintah. Lira mengangguk kecil. Raffian berjalan melewatinya. Namun sebelum benar-benar keluar, ia berhenti di sampingnya. Dan tanpa menatap langsung, ia berkata pelan. Lira Ardelia. Ia mengucapkan nama lengkap itu pelan, seolah merasakan setiap hurufnya. Lain kali kalau kamu merasa dunia jadi sempit, ingat ini. Ia menoleh sedikit. Hanya cukup untuk menunjukkan separuh wajahnya. Ada seseorang di gedung ini yang akan memperhatikanmu. Kemudian ia berjalan keluar. Meninggalkan ruangan itu bersama keheningan yang menggantung seperti kabut tipis. Sementara Lira berdiri mematung. Nama lengkapnya yang diucapkan Raffian tadi bergema di kepalanya. Ardelia. Ia belum tahu bahwa nama itu. Nama yang selama ini ia bawa sebagai luka. Nama yang ia hindari bila bisa, adalah pintu pertama menuju rahasia besar, yang akan mengikat takdirnya bersama pria yang baru saja meninggalkan ruangan itu. Rahasia yang perlahan menunggu untuk muncul. Lira berjalan menuju lift lobby dengan langkah lambat. Sinar lampu langit-langit terasa terlalu tajam, udara kantor terasa terlalu dingin, dan suara sepatu para pegawai yang bersiap pulang terdengar seperti gema panjang yang tidak kunjung berhenti. Ia memegang tas kecil di dadanya, meremas tali tas dengan ujung jari yang sudah memucat. Percakapan tadi di ruang Raffian masih berputar di kepalanya. Ada seseorang di gedung ini yang akan memperhatikanmu. Kalimat itu tidak semestinya keluar dari mulut seorang pemimpin seperti Raffian. Tidak semestinya ia mengucapkannya pada gadis magang yang bahkan baru 3 hari bekerja. Namun Raffian bukan pria yang mengikuti aturan dunia. Ia berjalan dengan ritmenya sendiri, dan hari ini, ritme itu menyentuh hidup Lira. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kalimat hangat itu. Cara Raffian mengucapkan nama lengkapnya. Lira Ardelia. Nama itu tidak hanya diucapkan. Seolah dikenang. Lira berhenti sejenak di lorong, merapat ke dinding. Jantungnya kembali berdetak cepat, bukan karena lift, tapi karena perasaan aneh yang mengendap seperti kabut tebal di dasar pikirannya. Kenapa Raffian mengucapkan namanya seperti itu?
Kenapa tatapannya seperti mengenali sesuatu? Kenapa ia terasa seperti seseorang yang tahu lebih banyak dengan cara yang tidak masuk akal? Lira menutup mata kuat-kuat. Ia harus pulang. Ia harus menenangkan diri. Ia tidak boleh membiarkan pikirannya mengembara ke tempat yang tidak siap ia hadapi. Namun saat ia membuka mata, seseorang muncul dari ujung lorong. "Kamu pulang." Lira terlonjak kecil. Rafa, staf administrasi senior, berdiri sambil membawa map tebal. "Iya, Kak." Jawab Lira pelan. "Wajahmu lelah sekali." Rafa mendekat sedikit. "Sudah dengar dari Sinta. Kamu terjebak di lift." Lira menunduk. "Sudah tidak apa-apa, Kak." "Kamu yakin?" Nada Rafa ragu. "Lift itu mengerikan kalau macet. Kamu tadi sama siapa?" Lira mengenyitkan alis sebentar. Ragu menjawab. Namun Rafa melanjutkan sendiri. "Tadi Sinta bilang kamu bareng Pak Raffian." Ia mendekat lebih jauh. "Beneran kamu berdua aja sama Pak Raffian selama lift macet?" Lira memalingkan wajah. "Sebentar." Ia berbohong kecil, demi menahan badai gosip. Hanya beberapa menit. Padahal ia tahu itu tidak benar. Lift macet cukup lama. Namun Lira tidak ingin satu lantai membahasnya. Ia ingin hari itu segera selesai. "Kalau kamu butuh ditemani pulang, bilang." Ucap Rafa akhirnya. "Aku masih harus lembur. Tapi bisa drop kamu sampai halte depan." "Terima kasih, Kak. Saya bisa jalan sendiri." Rafa mengangguk meski wajahnya tampak belum puas. "Kalau begitu hati-hati, Lira." Lira mengangguk sopan, lalu berjalan lagi. Namun percakapan kecil itu, sekecil apapun, membuat dadanya semakin gelisah. Semua orang tahu Raffian adalah sosok yang jarang terlibat dengan siapapun. Dan hari ini, ia mengantar laporan, berbicara panjang, dan bahkan memperhatikan kondisi Lira. Itu saja sudah cukup untuk membuat kantor berdesis seperti sarang lebah. Namun masalah yang lebih besar bukanlah kantor, melainkan Raffian sendiri. Raffian baru keluar dari ruang rapat ketika sekretarisnya menghampiri sambil menenteng beberapa berkas. "Pak Raffian, ini revisi jadwal untuk akhir pekan. Ada rapat revisi laporan keuangan dan pertemuan dengan auditor pusat. Letakkan di meja saya." Sekretaris mengangguk dan melangkah pergi. Raffian berdiri di depan kaca besar di koridor ruang eksekutif. Pantulan wajahnya terlihat lebih letih daripada biasanya. Bukan karena rapat, bukan karena pekerjaan, tapi karena satu nama yang mengganggunya sejak siang. Ardelia. Ia menahan napas beberapa detik. Lira Ardelia. Lira. Gadis yang tadi pagi ia lihat gemetar seperti anak kecil terluka. Gadis yang menatap ruangan sempit seolah ruangan itu ingin melukainya. Dan Ardelia. Nama yang ia temukan bertahun-tahun lalu dalam berkas audit internal. Kasus kebakaran rumah kecil di pinggiran kota. Kasus yang disimpulkan sebagai kecelakaan. Padahal banyak hal tidak masuk akal di dalamnya. Kasus yang ia coba desak untuk dibuka kembali. Namun ditutup rapat oleh orang-orang yang bekerja di bawah ayahnya. Anak kecil dari keluarga itu tidak pernah ditemukan. Raffian mengepalkan tangan tanpa sadar. Tidak mungkin kebetulan. Tidak mungkin dunia sekecil itu. Namun ia juga tidak punya bukti apapun. Hanya ingatan samar dari lembaran berkas yang sering ia baca sebelum tidur. Ketika ia masih berusia sangat muda dan terlalu idealis untuk mengerti betapa kotornya dunia bisnis pada masa ayahnya hidup. Ia menatap jauh keluar jendela. Jika benar gadis itu. Jika benar namanya adalah nama yang sama dengan anak hilang itu. Lira tidak akan pernah siap mendengar kebenaran itu. Dan Raffian. Tidak yakin ia sendiri sudah siap mengingat kembali bagian masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. Ia menutup mata perlahan. Mereka hanya berbicara sebentar. Namun rasanya seolah ia melihat pantulan seseorang dari masa lalu berdiri tepat di depan dirinya. Dan itu membuat dadanya sesak. Di luar gedung, angin sore berhembus lembut. Para karyawan berdiri menunggu transportasi masing-masing. Lira melangkah turun dari teras depan dengan napas yang masih terasa berat. Ia tidak ingin naik lift lagi.
Jadi ia menuruni tangga darurat sampai melewati 15 lantai sebelum keluar ke lobi utama. Langkahnya pelan, seolah takut menemukan sesuatu jika berjalan terlalu cepat. Ia sudah hampir mencapai gerbang pagar ketika suara lembut memanggilnya. Lyra! Lyra berbalik cepat. Raffian berdiri beberapa langkah di belakangnya, memegang ponselnya. Ia tidak terlihat seperti CEO besar yang dingin. Justru terlihat seperti seseorang yang masih belum selesai dengan percakapan sebelumnya. Pak, Raffian. Lyra langsung merapikan tasnya. Gugup. Raffian melangkah mendekat, namun menjaga jarak sopan. Kamu pulang jalan kaki? Iya. Kos saya dekat. Raffian mengangguk pelan. Apa kamu yakin tidak apa-apa? Kamu belum sepenuhnya pulih. Saya baik, Pak. Raffian memandangnya lama. Terlalu lama untuk sebuah percakapan pendek di depan kantor. Lyra. Suaranya rendah. Aku ingin bertanya satu hal terakhir. Lyra hanya bisa mengangguk, meski detak jantungnya terasa menggedor-gedor dadanya. Hari ini di lift. Raffian menahan napas sebelum melanjutkan. Saat gelap 1 detik itu, kamu melihat apa? Lyra membeku. Ia ingin menjawab. Ia ingin berbohong. Ia ingin lari. Namun tidak ada satupun suara yang mau keluar. Raffian memandang wajahnya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan sekadar penasaran. Bukan sekadar peduli. Lebih seperti seseorang yang sedang menunggu potongan puzzle terakhir untuk mengkonfirmasi sesuatu yang sangat penting. Kamu melihat sesuatu, bukan? Ucap Raffian pelan. Bukan lift. Bukan gelap, tapi sesuatu dari masa lalu. Lyra terkejut sampai tubuhnya mundur setengah langkah. Bagaimana Raffian tahu? Bagaimana Raffian bisa membaca sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak ingin lihat? Raffian menatapnya lebih lembut sekarang. Apakah kamu ingat seseorang yang menyembunyikanmu? Lyra tersentak keras. Seluruh napasnya hilang. Dunia seolah berhenti bergerak. Raffian langsung terdiam. Ia baru menyadari kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Terlalu cepat, terlalu dalam. Namun reaksinya sudah menjadi jawaban. Lyra mundur lagi. Langkahnya gemetar. Aku harus pulang. Bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Lyra, tunggu. Raffian melangkah setengah langkah maju. Namun Lyra memalingkan wajah. Dan untuk pertama kalinya, Raffian melihat air mata jatuh dari mata gadis itu. Tidak seperti tangis keras. Lebih seperti tetes kecil yang jatuh diam-diam. Cukup untuk menghancurkan hati seseorang yang melihatnya. Ia berbalik dan pergi cepat. Tidak berlari, tapi cukup cepat untuk menunjukkan bahwa ia ingin menghindari sesuatu yang lebih menakutkan daripada lift. Raffian menatap punggungnya menghilang di balik trotoar. Ia menyentuh keningnya pelan. Ia tidak bermaksud menakutinya. Namun ia juga tidak bisa menahan diri. Nama Ardelia, tatapan Lyra, ketakutan itu. Semuanya terlalu mirip. Mungkin aku benar. Bisik Raffian pada dirinya sendiri. Atau aku hanya ingin percaya begitu. Angin sore melewati jasnya. Ia berdiri diam di depan gedung, menatap arah Lyra pergi. Dan ia tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan masa lalu menentukan nasib gadis itu lagi. Tidak kedua kali. Malam turun perlahan di kota itu. Jalanan dipenuhi lampu kendaraan, neon toko, dan bayang-bayang gedung tinggi yang seolah mengawasi penduduknya dari kejauhan. Namun di antara lampu-lampu benderang itu, ada langkah kecil yang bergerak dengan gemetar. Lyra berjalan pulang menuju kosnya. Angin malam yang lembut tidak cukup menenangkan dadanya. Ada sesuatu yang sejak tadi menolak mereda. Suara Raffian. Kamu melihat sesuatu dari masa lalu. Apakah kamu ingat seseorang yang menyembunyikanmu? Kata-kata itu menggema, menusuk, membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Pintu kecil yang membawa kembali bayangan samar, suara langkah berat, desiran kayu tua, dan napas kecil seorang anak yang mati-matian berusaha tidak bersuara. Lyra berhenti di pinggir trotoar. Ia memegang dadanya. Napasnya bergetar. Aku tidak mau ingat.
Bisiknya pada diri sendiri. Aku tidak mau. Namun suara-suara itu tetap datang. Lemari kayu kecil. Gesper seseorang yang berbenturan dengan lantai. Napas ibunya yang tertahan. Suara berat yang tidak ia mengerti. Lalu gelap. Gelap yang sama seperti di dalam lift tadi siang. Lira memejamkan mata, menahan bulir air yang ingin jatuh. Ia menggigit bibirnya sampai terasa asin. Ia tidak mau dunia mendengarnya menangis. Ia tidak mau kembali ke masa itu. Namun tubuh kecil dalam ingatannya tetap gemetar. Seakan ia kembali di dalam lemari itu, memeluk lutut dan menahan suara agar tidak ketahuan. Setelah beberapa menit, ia memaksa dirinya kembali berjalan. Ia harus sampai ke kos. Ia butuh ruang sendiri untuk mengatur napas. Malam terlalu bising, namun hatinya jauh lebih berisik. Di tempat lain, Raffian berdiri di depan jendela kaca ruang kerjanya. Lampu kota memantul di kaca, menciptakan dua bayangan, bayangan kota, dan bayangan dirinya sendiri. Ia memejamkan mata. Mengapa ia mengatakan hal itu pada Lira? Mengapa ia bertanya hal yang seharusnya ia simpan sampai ia yakin? Mengapa ia membiarkan emosinya mengambil alih? Ia mengusap wajahnya. Sudah bertahun-tahun ia belajar mengendalikan diri, menjadi seseorang yang dingin, tegas, dan tidak mudah digoyahkan. Namun hari ini, seorang gadis magang membuat pertahanannya retak. Ia mengambil sebuah laci di meja kerjanya. Di dalamnya ada beberapa folder lama yang sudah mulai memudar warnanya. Tangan Raffian berhenti pada satu folder. Folder coklat dengan label yang hampir pudar. Kasus rumah Ardelia. Ia membukanya perlahan, seolah membuka luka lama yang masih bernanah. Lembar demi lembar ia keluarkan. Foto rumah kecil yang telah hangus. Bagian dapur yang berantakan. Barang-barang berserakan yang membuktikan tragedi itu bukan kebakaran biasa. Dan sebuah halaman yang paling ia ingat. Anak perempuan, usia 5 tahun. Status, tidak ditemukan. Nama, Lira Ardelia. Mata Raffian menajam. Ia memandang tulisan itu lama. Terlalu lama. Jika itu dia. Suara Raffian pecah sedikit. Apa yang harus kulakukan? Ia menutup folder itu dengan napas yang tertahan. Perasaan bersalah yang selama ini ia tanggung kembali muncul. Ayahnya memiliki bagian dalam jaringan kotor yang menyebabkan tragedi itu. Raffian mencoba melawan waktu itu, tetapi ia masih terlalu muda. Terlalu lemah untuk benar-benar menghentikan semuanya. Dan sekarang, jika gadis tadi siang memang anak yang hilang itu, Raffian menatap keluar jendela dengan tatapan yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Aku tidak boleh salah. Tidak boleh terburu-buru. Jika dia benar, aku harus mencari cara untuk mengembalikan hidupnya tanpa menghancurkannya. Namun jauh di dalam dadanya, sesuatu bergetar. Bukan hanya rasa bersalah. Bukan hanya tanggung jawab. Ada sesuatu yang lebih rumit. Sesuatu yang muncul ketika ia melihat Lira memeluk dirinya di dinding lift. Sesuatu yang muncul ketika ia mendengar napas gadis itu terputus-putus. Sesuatu yang muncul ketika ia memanggil nama lengkapnya. Ia merasakan hal yang tidak boleh ia rasakan. Dan itu membuat segalanya menjadi jauh lebih berbahaya. Lira akhirnya tiba di kos kecilnya. Bangunan sederhana 2 lantai dengan pintu kayu berwarna coklat muda. Ia membuka pintu kamarnya dan masuk, lalu menutupnya dengan cepat seolah ingin menghalangi dunia luar masuk ke dalam. Kamar itu sempit. Hanya ada kasur tipis, meja kecil, lemari kecil, dan jendela yang menghadap tembok tetangga. Namun ruang itu memberinya sedikit rasa aman. Lira duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu napasnya stabil. Napas, pelan. Bisiknya sambil mengikuti ritme. Beberapa menit kemudian, napasnya lebih teratur. Namun pikirannya masih kacau. Raffian. Lift. Gelap. Nama lengkapnya. Ia memejamkan mata. Tadi siang, ketika lampu padam sedetik, ia memang melihat sesuatu. Ia tidak ingin mengakuinya. Namun ia tahu apa yang ia lihat. Lemari kayu kecil. Celah pintu. Bau asap. Suara ibunya menahan napas.
Ia menggigit bibir keras-keras. Tidak boleh ingat. Namun ingatan itu semakin keras mengetuk. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah benda kecil yang ia simpan dalam kantong kain. Sebuah gantungan kecil kayu berukir sederhana. Benda terakhir yang ia miliki dari rumah lamanya. Benda yang ia bawa sejak kecil. Walau ia tidak tahu betul kenapa, ia memegangnya erat. Seolah benda kecil itu bisa menghentikan seluruh suara di kepalanya. Namun saat ia membuka mata, bulir air jatuh juga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Lira menangis dalam diam. Tanpa suara, tanpa gemetar. Hanya air mata yang jatuh perlahan. Seakan ruangan kecil itu akhirnya memberi izin pada dirinya untuk jujur. Setelah beberapa lama, ia berbaring di kasur dan menatap langit-langit kamar. Ia tidak ingin bertemu Raffian lagi besok. Namun ia juga tahu, ia tidak bisa menghindar. Ia hanyalah magang, dan Raffian adalah seseorang yang hidup di dunia yang terlalu tinggi untuk digapai. Tetapi ada satu hal yang membuat dirinya tidak bisa tidur. Cara Raffian menatapnya. Seolah pria itu tahu lebih banyak tentang hidupnya daripada dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Raffian duduk di dalam mobilnya yang diparkir di basement kantor. Ia belum pulang. Ia tidak mampu mengemudi dalam kondisi pikirannya yang terlalu penuh. Suasana basement sunyi. Lampu remang memantul di kap mobil hitamnya. Ia bersandar di kursi, menekan pelipis. Apa benar kamu anak itu, Lira? Ia tidak berani mengatakannya keras-keras. Namun pikirannya terus memutar fakta. Nama belakangnya sama. Usianya cocok. Ketakutannya pada ruang sempit bukan sekadar takut. Itu trauma. Trauma yang hanya mungkin muncul dari kejadian yang sangat besar. Sama seperti deskripsi dalam berkas itu. Dan ketika ia bertanya apakah seseorang pernah menyembunyikannya, Lira bereaksi seperti seseorang yang baru saja mendengar suara dari masa yang ia ingin lupakan. Raffian menutup mata, merasakan dadanya sesak. Jika ini benar, jika ia benar menemukan anak hilang itu, jika Lira memang gadis yang ia cari bertahun-tahun, maka ia tidak hanya memikul tugas untuk melindunginya. Ia memikul beban yang ia warisi dari ayahnya. Beban yang paling ia benci. Raffian membuka mata perlahan, memandang setir mobil. Aku tidak akan membiarkan kesalahan itu terulang. Tidak akan. Dan di ruangan kecil itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah nasib Lira. Tanpa ia sadari, nasibnya sendiri juga ikut berubah. Pagi menyelimuti gedung itu dengan cahaya lembut yang memantul pada dinding kaca. Karyawan sudah mulai memenuhi lobi, membawa kopi, map, dan semangat yang terkadang hanya pura-pura. Namun di antara keramaian itu, ada satu langkah pelan yang tampak tidak selaras dengan ritme dunia. Lira. Wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya. Malam semalam tidak memberinya istirahat sama sekali. Kepalanya berat oleh serpihan mimpi buruk yang terasa terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu mirip dengan sesuatu yang ingin ia kubur. Ia memegang tali tas lebih erat. Saat mendekati lift lobby, langkahnya melambat, lalu berhenti total. Pintu lift terbuka. Ruangan itu kosong. Namun bagi Lira, ruang itu seperti jurang gelap yang siap menelan napasnya. Tidak hari ini. Lira berbalik cepat menuju pintu tangga darurat. Tangannya bahkan belum menyentuh gagang pintu ketika seseorang memanggilnya pelan. Lira! Napasnya membeku. Ia menoleh. Di sana, berdiri Raffian Aksana. Jas rapi. Dasi terikat sempurna. Rambut hitam disisir presisi. Namun tatapan matanya berbeda. Tidak sedingin kemarin. Tidak segagah CEO penuh wibawa. Ada sesuatu yang kelam, berat, dan lembut sekaligus. Seperti seseorang yang membawa beban bertahun-tahun. Kamu datang lebih pagi, ucap Raffian pelan. Lira menunduk sedikit. Saya hanya ingin menyelesaikan laporan, Pak. Raffian mendekat 2 langkah, namun tetap menjaga jarak aman. Perihal kemarin, katanya lirih. Aku minta maaf. Aku bertanya terlalu jauh. Lira terkejut. Seorang CEO meminta maaf padanya? Kata-kata itu terasa tidak nyata.
namun juga terlalu tulus untuk diabaikan. Saya tidak marah, Pak, balas Lira pelan. Hanya kaget. Kaget, ulang Raffian sambil mengangguk. Seolah kata itu mengandung arti lebih dari sekadar kejutan. Keheningan turun. Tidak canggung, namun berat. Seperti ada sesuatu di antara mereka yang menuntut untuk dibicarakan. Lira menelan napas. Ia ingin pergi. Namun sekaligus tidak bisa pergi. Raffian menatapnya penuh hati-hati. Lira, kamu naik tangga lagi. Lira mengangguk. Saya belum siap masuk lift. Aku temani. Lira langsung mendongak. Matanya membesar. Pepa, tidak perlu. Saya bisa. Aku tidak bertanya, potong Raffian lembut. Aku hanya tidak mau kamu melewati ini sendirian. Kalimat itu menghentikan dunia Lira dalam sekejap. Pak, saya tidak ingin merepotkan. Bukan merepotkan. Nada Raffian tidak berubah. Tetap tenang. Ini pilihan. Ia berjalan maju dan membuka pintu tangga darurat. Lira. Lira menelan napas. Kakinya serasa menolak bergerak. Namun langkah Raffian stabil. Tidak memaksa, tidak tergesa. Ia berdiri cukup jauh agar tidak membuat Lira merasa terpojok. Namun cukup dekat agar gadis itu merasa aman. Lira akhirnya melangkah masuk ke tangga. Suara pintu tertutup membuat udara berganti dingin. Namun kehadiran Raffian membuat udara itu sedikit lebih mudah dihirup. Mereka naik bersama, lantai demi lantai. Raffian tidak berbicara apa-apa. Hanya langkah seimbang dan napas yang stabil. Bagi Lira, itu cukup. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ruang tangga yang sepi tidak terasa mengancam. Keberadaan Raffian di belakangnya seperti jangkar yang menahan badai kecil di dadanya. Di lantai 10, Lira berhenti sebentar. Raffian tidak bertanya. Hanya menunggu. Kamu baik. Ucap Raffian setelah beberapa detik. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikir. Lira menarik napas panjang, lalu melanjutkan naik. Kata-katanya sederhana, tapi cukup membuat langkah Lira lebih ringan. Mereka tiba di lantai 15 hampir bersamaan. Lira membuka pintu dan menatap Raffian. Wajahnya merah, bukan karena lelah, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Terima kasih, Pak. Itu bukan bantuan. Ucap Raffian memotong cepat. Itu hanya seseorang yang tidak ingin melihatmu menghadapi ruang sempit sendirian. Lira menatapnya. Untuk sesaat, dunia terasa terlalu hening. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Raffian menambahkan, aku butuh bicara denganmu. Setelah semua pekerjaanmu selesai. Di ruang meeting lantai 15. Nada itu berbeda. Serius. Berat. Lira tidak tahu kenapa dadanya tiba-tiba dingin. Namun Raffian mengangguk sekali, lalu berjalan menjauh menuju ruang kerjanya, meninggalkan Lira dengan napas yang tidak stabil dan hati yang tidak mengerti apa yang barusan terjadi. Siang hari. Ruang meeting kosong. Hanya diisi cahaya matahari yang menembus kaca bening. Lira masuk dengan gugup. Raffian sudah duduk di ujung meja. Tatapannya tidak dingin seperti CEO. Melainkan seperti seseorang yang siap membuka pintu masa lalu yang sangat menyakitkan. Duduklah, ucap Raffian. Lira duduk. Tangannya saling meremas tak sadar. Keheningan merayap. Lalu Raffian memecahnya. Aku sebenarnya ingin menunggu waktu yang lebih tepat. Tapi kurasa, menunda hanya akan membuatmu semakin terbebani. Lira menatapnya bingung. Nada itu, bukan nada CEO. Raffian mencondongkan sedikit tubuhnya. Apa yang akan kutanyakan mungkin akan membuka sesuatu yang sudah lama kamu kunci. Ia berhenti sejenak, memastikan Lira siap. Kalau kamu tidak sanggup, kamu boleh berhenti kapan saja. Lira menelan ludah. Apa maksudnya, Pak? Raffian menatapnya lama, lembut namun tajam, seperti seseorang yang akan menghubungkan dua masa lalu. Lira. Ia memilih kata dengan sangat hati-hati. Apakah nama ayahmu dulu? Rendra Ardelia. Lira terbelalak. Napasnya terhenti. Lalu,
Nama ibumu, apakah Merin Ardelia? Lira langsung menatapnya dengan mata membesar. Bagaimana Raffian tahu? Pak, kenapa Bapak tahu nama ibu saya? Raffian tidak menjawab dulu. Ia memberi waktu agar Lira tidak jatuh dalam kepanikan. Aku perlu memastikan sesuatu, katanya dengan suara gemetar halus. Sesuatu yang sudah lama menghantuiku. Lira menggigit bibir. Kedua tangannya kini bergetar kecil. Raffian menarik napas lagi. Lira, apakah dulu kamu tinggal di sebuah rumah kecil di Jalan Adikara nomor 17, dekat kebun bambu? Lira langsung memucat. Itu alamat rumahnya. Rumah tempat segalanya terjadi. Rumah yang terbakar. Siapa yang? Ia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimat. Raffian menatapnya dalam. Karena aku mengenal kasus itu sejak lama. Ia membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah folder tua berwarna coklat. Warnanya memudar, tepinya sobek kecil. Ini milik keluargamu. Lira menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Raffian membuka folder itu pelan, seolah membuka luka lama yang tidak pernah sembuh. Foto rumah kecil yang hangus. Foto lemari kayu yang gosong. Foto kedua orang tua Lira. Dan halaman terakhir. Status. Anak hilang. Nama. Lira Ardelia. Lira langsung jatuh lemas di kursi. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Kenapa? Kenapa ini ada pada Pak Raffian? Suaranya pecah. Raffian menunduk. Menahan sesuatu di dadanya yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Karena aku tahu tragedi keluargamu. Ia berhenti sejenak. Suaranya pecah. Dan karena aku terlibat dalam penyebabnya. Meski aku tidak pernah menginginkannya. Lira membeku. Wajahnya pucat drastis. Raffian melanjutkan. Perlahan. Tahun itu, aku menyelidiki orang-orang kotor yang bekerja di perusahaan lama milik ayahku. Mereka menargetkan keluargamu. Aku terlalu muda, terlalu terlambat. Ketika aku menemukan lokasi itu, rumahmu sudah terbakar habis. Ia memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang seperti memukul dadanya dari dalam. Orang tuamu meninggal. Dan kamu, hilang. Lira menutup telinganya, namun suara Raffian tetap menembus. Kilatan gelap muncul di kepalanya. Lemari kayu. Ibu memeluk wajahnya sambil berbisik. Diam, sayang. Jangan bersuara. Celah pintu kecil. Bayangan pria-pria asing. Cahaya api. Suara gesper logam jatuh. Tubuh ibunya jatuh. Ibunya tersungkur. Suara kayu jatuh. Dan seseorang membuka lemari itu. Seorang perempuan muda, pembantu rumah mereka, menangis keras tanpa suara. Ia mengangkat Lira kecil, memeluknya, menutup matanya, dan berlari keluar sebelum api menyebar. Rumah terbakar di belakang mereka. Lira tersengal. Ingatan itu menghantamnya seperti badai. Tidak, tidak, tidak. Suaranya pecah. Tubuhnya menunduk. Air mata jatuh deras. Raffian bangkit. Namun menahan diri agar tidak terlalu dekat. Lira. Ia berbisik. Suaranya gemetar. Aku tidak berniat menyakitimu. Tapi kamu berhak tahu kebenaran. Lira memeluk dirinya sendiri, mencoba menemukan napas. Dan ketika akhirnya ia mengangkat wajah, matanya penuh air, tapi juga penuh keputusan. Lira, bertahun-tahun lalu, orang-orang itu menyelewengkan dana besar dari proyek negara. Dan ayahmu menemukan bukti-buktinya. Lira mematung. Dunia seperti berhenti. Mereka ingin mengambil berkas itu, lanjut Raffian dengan suara bergetar. Ayahmu tidak pernah menyerahkannya. Ibuku mencoba melawan. Dan ketika mereka gagal mengambil dokumen, Raffian menutup mata. Mereka membakar rumahmu untuk menghilangkan jejak. Lira perlahan menutup mulutnya. Tubuhnya bergetar. Aku menemukan kebenaran itu terlambat. Raffian melanjutkan. Saat aku datang ke desa, rumahmu tinggal abu. Orang tuamu sudah tiada. Dan kamu hilang.
Air mata Lira jatuh. Tanpa suara. Seperti luka yang selama ini ia tekan akhirnya pecah. Raffian menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Aku mencari kamu bertahun-tahun. Tapi kamu tidak pernah muncul. Setiap data anak hilang. Selalu nihil. Suaranya runtuh. Dan sekarang, kamu berdiri di sini. Di depan aku. Dan aku tidak tahu apakah aku masih punya hak untuk menjelaskan semua ini atau tidak. Lira jatuh berlutut perlahan. Tangannya menutupi wajah. Dan untuk pertama kalinya, ia mengingat semuanya. Malam itu, ibunya memeluknya erat. Ada seseorang mengetuk keras pintu rumah. Suara perabot pecah. Ibunya membisikkan, "Lira, diam. Jangan bersuara. Apapun yang terjadi. Mama sayang kamu." Lira kecil dimasukkan ke lemari kayu kecil. Gelap, sempit, bau kayu basi. Dari celah kecil, ia melihat bayangan. Ayahnya berteriak. Ibunya menangis. Ada suara pukulan. Ada seseorang berteriak marah. "Mana berkasnya? Mana A?" Lira menggigit bibirnya sampai berdarah, agar tidak menangis. Dan kemudian, api. Seseorang datang membuka lemari. Bukan ibu, bukan ayah. Pembantu muda mereka. "Kak Mira. Kita harus pergi. Nak, sekarang." Kak Mira menggendongnya sambil menangis. Berlari melalui pintu belakang. Menembus hutan kecil. Tersandung. Bang. Tersandung lagi. Sampai mereka menghilang dalam gelap. Dan setelah itu, gelap panjang. Ingatan putus. Hidup baru dimulai tanpa masa lalu. Lira menutup wajah dengan kedua tangan. Isaknya pecah. Raffian berlutut di depannya. "Lira." Ia menundukkan kepala. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun. "Aku benar-benar menyesal. Ayahku, keluargaku, mereka bagian dari tragedimu. Tetapi aku bersumpah, aku akan memperbaiki ini. Meski harus menghancurkan reputasiku sendiri." Lira menatapnya dengan mata sembab. "Aku tidak tahu harus membencimu atau berterima kasih." Raffian menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu melakukan apapun untukku." Suaranya serak. "Biarkan aku memperbaiki apa yang dulu keluarga kami hancurkan." Dan sejak hari itu, investigasi besar dimulai. Nama-nama pelaku muncul. Rekaman lama ditemukan. Motif korupsi terbongkar. Dan yang paling mengejutkan, Kak Mira, orang yang menyelamatkan Lira, masih hidup. Ia ditemukan di kota kecil, bekerja sebagai penjahit, hidup sederhana, menyimpan trauma yang sama. Pertemuan Lira dan Kak Mira pecah dalam tangis panjang. Dua penyintas malam kelam, akhirnya bersatu kembali. Ending, rooftop, malam hari. Angin malam mengusap wajah Lira ketika ia berdiri di tepi rooftop gedung Aksana Group. Kota begitu terang. Namun untuk pertama kalinya, hatinya tidak sesak lagi. Raffian datang pelan. "Lira." Ia menoleh. Wajahnya lembut. Matanya tidak lagi sembab. Jika dulu lift membawa Lira ke gelap, kali ini rooftop membawa dirinya ke cahaya. Kalau hari itu, lift tidak macet. Lira berkata pelan, "Aku mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran apapun." Raffian tersenyum kecil, senyum yang jarang ia tunjukkan. "Kadang Tuhan mengunci kita di ruang sempit." Ia melangkah mendekat, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menunjukkan jalan keluar yang sebenarnya. Lira menatapnya. Mata yang dulu penuh trauma, kini tenang. Ia menutup mata perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ia berusia 5 tahun. Ia tidak lagi takut ruangan sempit. Tidak takut masa lalu. Tidak takut kebenaran. Karena kini ia tahu, seseorang akan selalu membuka pintu itu untuknya. Cerita selesai. Sahabat, hidup seringkali mempertemukan dua manusia dalam ruang sempit yang tidak mereka inginkan. Namun justru di sanalah kita menemukan kebenaran yang selama ini bersembunyi. Lira dan Raffian, bukan sekadar CEO dan gadis magang. Mereka adalah dua jiwa yang sama-sama membawa luka.
Dan Allah mempertemukan mereka di detik yang paling rapuh. Ketika rahasia lama terbuka. Ketika identitas akhirnya terungkap. Bukan hanya masa lalu yang berubah, tetapi masa depan mereka juga ikut bergetar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Sobat Kisah.